Shalom anak-anak, sampai ketemu hari ini dengan pelajaran yang baru, yaitu pelajaran PPKN. Kita akan belajar bunyi-bunyi Pancasila, yaitu sebagai dasar tingkah laku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, mari kita lihat satu persatu bunyi Pancasila dan gambar sebagai lambangnya, dan tingkah laku apa yang harus kita perbuat sehari-hari. Oke, lihat anak-anak, di dalam PKN kita akan mengerti bunyi sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan lambang bintang. Lambang bintang ini mengajarkan tingkah laku kita seperti apa yang harus kita lakukan sehari-hari, yaitu dengan mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi ada ketaatan di situ, ketaatan terhadap Tuhan, ketaatan terhadap orang tua maupun guru. Lalu tidak memaksa suatu agama kepada orang lain, toleransi antar umat beragama, percaya kepada Tuhan sesuai dengan agama yang dianutnya. Ya, itu antara lain. Lalu anak-anak nanti bisa cari contoh yang lain yang ada ketaatan terhadap Tuhan, beribadah dan sebagainya. Ini ada contoh gambar, ya, gambar-gambar orang yang beribadah sesuai dengan yang dianutnya. Lalu untuk sila yang kedua dengan lambang, yaitu rantai emas. Rantai emas ini dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, anak-anak, tingkah laku apa atau apa yang harus kita kerjakan? Mari kita lihat, yaitu satu, menghormati orang tua, menunjukkan sikap sopan dan santun kepada orang lain, saling tolong menolong atau membantu orang lain, apalagi jika ada teman yang memerlukan pertolongan, mendapat musibah dan sebagainya. Lalu contoh gambar, nah itu ada teman yang baru sakit, nah, mereka memperhatikan dengan menjenguknya. Ya, selanjutnya nanti anak-anak bisa cari contoh juga yang lain, perhatian apa yang kalian berikan kepada temanmu atau tetanggamu atau di masyarakat lain, teman-teman di sekolah juga bisa. Anak-anak, untuk Pancasila yang ketiga dengan lambang pohon beringin, ya, yaitu dengan bunyi, ya pintar, Persatuan Indonesia. Nah, apa yang menyebabkan kita bisa bersatu dengan orang lain? Yaitu menghargai kebudayaan atau kebiasaan suku-suku bangsa yang lain. Lalu yang kedua, menjaga kebersihan dengan cara kerja bakti. Lalu cinta tanah air, yaitu dengan membela, mempertahankan kemerdekaan. Lalu yang keempat, menjaga persatuan baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Ada contoh gambar, yaitu teman-teman yang memakai busana adat, yaitu pakaian daerah. Mereka memakai dengan senangnya dan mereka menghargai teman yang lain di dalam pakaian mereka masing-masing. Sekarang sila yang keempat, yaitu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, apa itu, Bu? Ya, ini adalah lambang kepala banteng, lambang sila keempat. Apa saja? Ya, antara lain berdiskusi menentukan cara atau rencana. Lalu yang kedua, menghormati dan melaksanakan keputusan dalam musyawarah itu. Lalu contoh yang ketiga, melaksanakan musyawarah untuk kepentingan
kepentingan orang banyak, bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ada gambar ini ada di kelas, belajar berdiskusi, bermusyawarah untuk menentukan sesuatu program, suatu rencana di dalam kelas itu, atau untuk membahas sesuatu hal. Lalu kalau di masyarakat, di kelurahan misalnya, untuk menentukan kepala desa, ketua RT, atau yang lainnya. Lalu sekarang Pancasila yang kelima, yaitu dengan lambang padi dan kapas. Ya, anak-anak, apa bunyinya? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, banyak sekali contohnya, yaitu memberi kesempatan orang untuk berpendapat. Teman-temannya dipersilahkan untuk berpendapat dengan adil, tidak hanya 1-2 orang saja yang boleh berpendapat. Lalu membagi tugas secara adil dengan teman-teman yang lain sesuai dengan kemampuannya atau keahliannya. Membangun antara hak dan kewajiban, keseimbangan, ya, hak dan kewajiban harus seimbang, tidak hanya minta hak terus tetapi tidak pernah melakukan kewajiban. Lalu menghormati haknya orang lain, hak-hak orang lain juga kita harus hormati. Memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan jika harus diganti, jika kalian meminjam, ya. Lalu contoh gambar Pancasila yang kelima itu. Nah, ini membagi tugas di kelas. Lalu ada teman-teman yang mungkin saling mempertahankan haknya, ada yang melerai supaya adil. Lalu di masyarakat, itulah anak-anak bisa mencari contoh-contoh yang lebih baik dan mencari contoh yang lain. Ya, anak-anak, kalian mesti lebih banyak pengalaman yang kalian bisa ceritakan kepada teman-teman. Oke, anak-anak, selamat bekerja, selamat belajar, selamat mengamalkan Pancasila setiap hari. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang bertanggung jawab. Selamat belajar. Shalom.